Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala. Di pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kita dari tidur dalam keadaan di atas millah Ibrahim, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan di masjid, apa nama masjidnya ini? Al-Aziz, Masjid Biru Al-Aziz, depan pasar ya. Ini pasar pusatnya di Pekalongan, bukan? Nah, diharapkan para pelaku pasar ngaji, tapi kayaknya masih sibuk. Suaranya sampai sana nggak, Pak? Nyampe? Masya Allah. Sehingga mereka juga bisa turut belajar ya. Karena memang bagian dari kebiasaan Nabi SAW ketika beliau berdakwah, beliau cari tempat di mana orang banyak berkerumun. Termasuk diantaranya adalah pasar. Dan dulu sebelum pelaksanaan haji, di sekitar kota Mekah itu ada banyak pasar. Mungkin Bapak sering mendengar ada istilah pasar Ukad, pasar Majinnah, dan beberapa pasar yang itu digelar sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Dan Nabi SAW memanfaatkan momen seperti itu untuk berdakwah. Karena di pasar ini beliau bisa ketemu dengan banyak masyarakat, sehingga tidak harus mendatangi satu-satu. Saat mereka kumpul, beliau sampaikan tentang risalah. Makanya dakwah di pasar itu penting, meskipun belakangan seperti ini sesuatu yang dianggap asing. Sehingga kalau ada orang yang menyampaikan apa misalnya dengan dan rasan-rasan orang sepasar, tidak pada tempatnya. Padahal yang namanya dakwah itu bisa dilakukan di tempat manapun. Tujuannya adalah menyampaikan kebaikan bagi masyarakat. Baik, kemudian jamaah di belakang Allah, kalau tema yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang amal terbaik di ujung usia. Amal terbaik di ujung usia. Yang sudah di posisi ujung usia siapa saja di sini? Bapak, Masya Allah, angkat tangan sudah. Kurang berapa hari lagi, Pak? Usia berapa, Mas? 25. Kurang berapa hari lagi? Wallahu a'lam. Kalau yang angkat tangan tadi usia berapa? 70. Sebelahnya 63. Kurang berapa tahun, Pak? Kita kalau berbicara tentang ujung usia, sebenarnya apa sih definisi ujung usia itu? Ujung usia adalah tua. Apakah tua itu jaminan ujung usia? Enggak. Ada enggak pemakaman di Pekalongan yang bertuliskan khusus 60 ke atas? Ada? 60 plus gitu ada? Enggak ada. Jadi kalau berbicara tentang ujung usia, apa sih yang dimaksud dengan ujung usia? Usia yang saat ini kita alami. Sehingga siapapun hamba, ketika dia sedang dihidupkan oleh Allah Ta'ala di umur berapapun, hakikatnya dia berada di ujung usianya. Sebab kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia.
Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak ada satupun jiwa yang dia mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Yang Allah nafikan dalam ayat ini itu adalah tempatnya. Manusia tidak akan tahu di bumi mana dia meninggal. Coba Bapak Ibu bandingkan ya. Memastikan waktu dengan memastikan tempat itu lebih sulit yang mana? Lebih sulit memastikan waktu. Kalau memastikan tempat, orang mungkin bisa berusaha untuk merencanakan. Misalnya, orang ingin memastikan tempat, saya pengen mati di Pekalongan misalnya. Apa yang kira-kira bisa dilakukan? Dia diam saja di Pekalongan. Begegek, kok begegek itu bahasa Pekalongannya apa ya? Pokoknya nggak mau gerak dari Pekalongan, sehingga dia tidak akan pindah di tempat ini, dia hanya akan tinggal di situ. Mungkin dia bisa merencanakan itu. Sekalipun demikian, kata Allah Ta'ala, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang tidak bisa memastikan di mana dia akan meninggal. Jika tempat saja manusia tidak bisa memastikan di mana dia bisa meninggal, apalagi waktu. Maka tidak ada istilah saya pengen mati di usia 60 tahun. Dari mana Bapak bisa memastikan itu? Tidak tahu. Kalau berharap semoga saya diwafatkan setelah anak saya dewasa, atau setelah saya tua, setelah masyarakat nggak butuh saya, dan seterusnya, biar nanti tidak terlalu sedih meninggalkan istri yang janda misalnya ya. Sah-sah saja orang punya harapan, tapi kalau memastikan nggak bakalan ada yang bisa. Karena itu jamaah dibilangkan Allah, berkaitan dengan masalah ujung usia, hakikatnya apa yang saat ini kita hadapi itu adalah ujung usia. Sebab hamba tidak ada yang tahu kapan dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selamanya dan tidak lagi kembali ke muka bumi. Ada sebuah cerita, ini pernah disampaikan oleh salah satu guru saya, meskipun saya tidak tahu apakah cerita ini sahih atau tidak. Kisahnya, Nabi Sulaiman alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan berupa apa? Angin. Dan kendaraan Sulaiman yang berupa angin ini tidak hanya dinaiki oleh Sulaiman. Terkadang yang naik di kendaraan angin ini juga murid-muridnya Sulaiman, ashabu Sulaiman, seperti misalnya wazir ya, perdana menteri, atau pembantu-pembantu Sulaiman yang lain yang turut berjuang bersama Sulaiman. Pernah suatu ketika Malakul Maut datang kepada Sulaiman, dan seorang nabi itu bisa berkomunikasi dengan malaikat. Malakul Maut datang ke Sulaiman, dan waktu itu Sulaiman sedang bersama dengan salah satu di antara sahabat dekatnya. Malakul Maut melihat terus ke arah sahabat dekat Sulaiman ini, dipantengin terus, sampai akhirnya orang ini ketakutan, karena dia tahu ini Malakul Maut sedang berubah wujud menjadi sosok yang lain dan mendatangi Sulaiman. Dia dipantengin terus, sampai akhirnya ketika Malakul Maut ini pergi, orang ini minta kepada Sulaiman, wahai Nabiullah, tolong pindahkan aku, jangan berada di sini. Saya ketakutan. Kenapa? Tadi Malakul Maut tuh melihat saya terus. Hingga Sulaiman bertanya kepada Malakul Maut di satu kesempatan, kenapa kamu itu mandangin orang ini sampai dia ketakutan? Kemudian Malakul Maut mengatakan, ya Nabiullah, sore ini saya itu diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa dia di India, tapi dia masih berada di sini. Jadi waktu pagi atau waktu siang, orangnya masih berada di Syam ya, karena kerajaan Sulaiman di mana? Di Syam. Syam itu di mana?
Palestina. Padahal orang ini mau dicabut nyawanya di India. Kemudian dia karena ketakutan minta kepada Sulaiman agar dipindahkan. Maka dikirimkanlah dia dengan angin ke India. Di waktu sore dia dicabut nyawanya di India. Tayyib. Terlepas dari keabsahan cerita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah meleset ketika menetapkan sesuatu. Sehingga ketika ada seorang hamba ditakdirkan A, ditakdirkan B, walaupun kelihatannya sebabnya nggak kelihatan, nampaknya sebabnya nggak kelihatan, tapi pada akhirnya nanti pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Selanjutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan masalah amal terbaik di ujung usia. Saya akan berikan sedikit muqaddimah sebelum kita menyebutkan apa saja sih amal yang terbaik yang perlu kita perjuangkan di ujung usia. Muqaddimah yang pertama, bahwa penentu baik dan buruknya hisab seorang hamba ketika di dunia. Karena hisab itu ada yang di akhirat, ada yang di dunia. Penentu hisab dunia dan penentu hisab akhirat. Penentu yang terbaik bagi hamba ketika hisab di dunia adalah ujungnya. Apabila ujung perbuatannya baik, maka seluruh hisab dunianya dianggap baik. Dan sebaliknya, ketika ujung dunianya diisi dengan keburukan, maka seluruhnya dianggap keburukan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan di ujungnya. Sehingga kalau ada orang di ujungnya amalnya baik, dia berbuat taat kepada Allah, maka seluruh bagian depan dianggap baik. Sebaliknya ketika ujungnya adalah ujung yang berisi kejahatan, keburukan, maka seluruh bagian depan dianggap buruk. Oleh karena itu, Islam lebih mengajarkan kepada bagaimana kita memperjuangkan yang terbaik di bagian ujung. Dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya, yang terbaik adalah hidayah yang didapatkan di bagian ujung. Kita masing-masing punya masa silam, dan para sahabat bisa jadi masa silamnya lebih gelap dibandingkan masa silam kita. Ada di antara mereka yang mungkin pernah minum khamr, pernah main judi, pernah berbuat zina, bahkan menyembah berhala, bahkan mau membunuh nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan aneka kejahatan yang lainnya. Tapi saat mereka masuk Islam dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka jadi pahlawan-pahlawan di tengah kaum muslimin. Sehingga kalau kita melihat dari kondisi masa silam, antara masa silam kita dengan masa silam orang musyrikin di masa silam yang kemudian mereka masuk Islam, bisa jadi lebih gelap mereka dibandingkan kita. Namun yang menentukan bukan di bagian itu, yang menentukan adalah ujung. Kalau ujungnya baik, maka seluruh hidupnya dianggap baik. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menentukan nilai amal seorang hamba adalah melihat dari ujungnya. Sebaliknya, hisab di akhirat yang menentukan itu bagian depan. Kalau depannya baik, maka belakangnya dianggap baik. Sebab di akhirat orang sudah tidak lagi beramal. Maka ketika di akhirat, penentu baik dan buruknya seorang hamba dilihat dari bagian awalnya. Disebutkan dalam hadis yang dinilai sahih dalam sahih At-Targhib wa Tarhib, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah.
bagian pertama yang akan dihisab dari amal seorang hamba besok di hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau salatnya baik, maka seluruh amal yang baik, seluruh amal yang lain dianggap baik. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Tapi kalau salatnya rusak, maka seluruh amal yang lain dianggap rusak. Sehingga pada waktu di akhirat, mengingat orang sudah tidak lagi beramal, adanya hanya hisab, maka penentu baik dan buruknya hamba adalah hisab yang bagian depan. Begitu bagian depan dia mendapatkan kebaikan, nilainya bagus, maka bagian belakang. Dan Nabi SAW memberitahu, Allah pada sholat. Makanya perjuangkan amal ini untuk dilakukan semaksimal mungkin agar kita bisa mendapatkan hisab yang terbaik dari sholat yang kita kerjakan. Kadang mohon maaf ya, ada sebagian orang dalam urusan amal sunnah itu perhatian. Masya Allah, kalau beramal sunnah dibuat bagus, serius. Tapi giliran sholat wajib nggak serius, belepotan, nggak khusyuk, bahkan kadang terlalu cepat ketika mengerjakannya, dan masih banyak pelanggaran yang dia lakukan. Ada sebuah masjid Pak, adzan zuhur tepat waktu adzan. Lalu setelah itu ngapain? Zikir panjang sekali. Sudah, qomatnya kurang lebih setengah jam dari adzan. Sholatnya nggak lebih dari 5 menit. Sehingga dia lebih perhatian terhadap aneka kegiatan sebelum qomat, sebelum sholat wajib daripada sholat wajibnya. Sholatnya terlalu cepat. Zikir sebelum sholatnya panjang sekali. Itu kalau kemudian dia gunakan prinsip proporsional, seharusnya sholat wajibnya lebih maksimal dibandingkan aneka amal kanan kirinya. Orang sah-sah saja memperbanyak zikir sebelum sholat, banyak berdoa sebelum sholat, silahkan, itu bagian dari amal baik. Tapi bagian yang wajib jangan sampai disepelekan, karena bagian sholat yang wajib inilah yang menentukan baik dan buruknya amal seorang hamba. Kemudian pengantar yang kedua, bahwa perjuangan kita jadi muslim yang baik sampai kapan? Sampai mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan agar kita bertahan jadi muslim yang baik sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Bentuk takwa yang sebenarnya itu bagaimana? Takwa yang serius. Para sahabat ketika turun ayat ini, mereka tahajud itu sampai bengkak kakinya. Lalu kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kemudian itu jadi dimaknai oleh para ulama bahwa makna fattaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, maksudnya adalah bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Modal yang terakhir yang bisa diperjuangkan untuk istiqomah, kalaupun kita mungkin tidak bisa istiqomah memperbanyak sholat, tidak bisa istiqomah memperbanyak puasa, minimal kita istiqomah jadi seorang muslim. Sebab ini syarat untuk bisa dapat apa? Surga. Tapi tentu saja kita ingin memperjuangkan yang lebih dari itu. Kita ingin jadi muslim yang ideal, muslim yang baik, agar hisab kita di yaumil akhir
mendapatkan hisab yang terbaik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa makna al-yaqin? Makna al-yaqin di tengah umat manusia itu terbagi menjadi dua. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Makna yang pertama, yang dimaksud yakin adalah mereka yang sudah mencapai derajat tertentu. Sehingga kalau sudah sampai pada derajat ini, maka dia dianggap sudah sampai pada titik yakin. Selanjutnya gak wajib ibadah. Salat rapopo, gak salat rapopo, poso gak poso sakarepmu. Karena dia sudah sampai derajat yakin. Sehingga mereka itu mengklasifikasi manusia menjadi beberapa tingkatan hierarki. Yang paling rendah disebut manusia syariat. Apa itu, Pak? Mereka yang punya kewajiban menjalankan syariat. Siapa itu? Ya kita-kita ini. Kemudian naik ke atasnya namanya thariqat. Dia menjalani suluk riyadhah, ibadah tertentu khusus yang diberikan oleh sang guru agar nanti bisa naik tingkatan. Tingkatan atasnya hakikat. Naik lagi makrifat, puncaknya nekat. Masya Allah. Nah itu kalau sudah sampai puncak kayak gini, sudah nggak sholat, nggak puasa dan seterusnya, karena dia nekat. Masya Allah. Dan sebenarnya praktek seperti ini adalah praktek yang menyimpang. Karena kita menjadi hamba Allah itu sampai kapan? Kita jadi hamba Allah sampai kapan? Selamanya. Sehingga kita beribadah kepada Allah sepanjang kita diberi nyawa oleh Allah, masih hidup di muka bumi ini. Maka kita beribadah kepada Allah sampai mati, karena kita menjadi hamba Allah selamanya. Baik. Makna yang kedua dari kata al-yakin adalah kematian. Dan itu adalah pendapat seluruh ahli tafsir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maksudnya adalah sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-maut, kematian. Dan itulah tafsir para ulama ahlu sunnah, yang mereka memiliki prinsip bahwasanya kita jadi hamba Allah selamanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ketika Allah menceritakan tentang dialog penduduk neraka. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian tinggal di neraka? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kemudian wala nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Penduduk neraka ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan kalian tinggal di neraka? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu enggak sholat, kami dulu tidak memberi makan orang miskin. Dia enggak bayar zakat, dia enggak menderma. Kami dulu isinya cuman bersenda gurau. Kami dulu mendustakan yaumuddin hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami al-yakin. Kalau al-yakin ini pakai tafsir yang pertama tadi, yang nekat tadi ya. Setelah dia mencapai derajat hakikat, makrifat, nekat. Berarti orang kafir kalau sudah sampai derajat nekat, masuk neraka. Berarti kalau ada orang muslim yang punya seperti ini, sehingga waktu masih muda dia bagus, kemudian tua makin gak karuan, puncaknya menjelang dia meninggal malah gak pernah sholat, dan dia sengaja seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut hidayah darinya. Dan itu bukti bahasanya amal orang ini di bagian awal tidak diterima, sehingga di bagian akhir hidayah itu dicabut, sampai kemudian dengan keyakinan yang dia punya, dia sendiri yang menjadikan ujung usianya lebih jelek daripada di bagian awal. Gak sholat, gak puasa,
tidak mengerjakan apapun, bahkan isinya maksiat. Makanya Pak, model keyakinan semacam ini sangat berbahaya di tengah umat, di mana Nabi SAW ajarkan kita untuk berjuang jadi orang baik sampai mati. Kalau keyakinan ini justru mengantarkan orang untuk semakin jahat ketika menjelang wafatnya, karena dia menganggap dia sudah berada pada tingkatan ma'rifat yang boleh tidak sholat, boleh tidak ibadah kepada Allah Ta'ala dengan alasan sudah sampai titik yang yakin. Orang kafir yang masuk neraka juga bilang seperti itu. Kami dulu nggak sholat, kami dulu hatta ya'tiyanal yakin, sampai datang kepada kami titik yakin. Kalau itu diterjemahkan yakin dalam arti sebagaimana tadi makrifat, berarti orang kafir mencapai derajat makrifat, makanya orang sholat. Sehingga kalau muslim seperti ini nasibnya sama seperti mereka. Waliyadzubillah. Terus yang benar apa Pak? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al yakin, maksudnya adalah sampai datang kepada kami kematian. Karena penyesalan orang kafir di hari kiamat itu menyebutkan, kami dulu nggak sholat, kami nggak gini, sampai kami mati. Nah, oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, saat mereka mati, mereka sudah tidak bisa lagi untuk menambah amal apapun alasannya. Ada orang yang bertanya kayak gini, Pak, kenapa sih orang kafir itu azabnya abadi? Padahal kan mereka melakukan kekufuran selama usia yang Allah berikan kepadanya. Ada yang mati di usia 80 tahun, berarti dia mati kafir, berarti dia melakukan kekufuran selama 80 tahun, dikurangi masa anak-anak yang dia tidak dihisap. Tapi kenapa azabnya abadi? Tafassahu fil majalis. Boleh maju Pak? Ya. Silakan merapat Pak. Barangkali ada yang di sini boleh. Maju lagi. Ini yang di pasar belum datang loh Pak. Yang di pasar datang nggak muat gitu Mas ini. Kalau salat mereka di sini ya. Baik. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar kita berjuang sampai ujung usia. Karena ini yang menentukan baik dan buruknya nilai amal seorang hamba. Dan ada sebagian orang yang hidayahnya dicabut dengan dia membuat keyakinan sendiri yang tidak pernah diajarkan dalam syariat kita. Yang model tadi itu, manusia terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, kemudian puncaknya ma'rifat. Sampai pada kondisi ini dia menganggap sudah tidak lagi melakukan sholat, sehingga dia memperburuk kondisi bagian akhir dari usianya. Baik, selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, tentang amal yang terbaik di usia senja, di ujung usia. Semua amal yang diajarkan Nabi SAW itu terbaik, karena amal ini bersumber dari wahyu. Namun kalau kita melihat yang terbaik di ujung usia, sebenarnya pembicaraan ini berkaitan dengan masalah prioritas. Bagaimana prioritas amal ketika kita berada di ujung usia? Sebab masing-masing amal itu punya waktu yang berbeda. Ada amal di tempat A prioritasnya seperti ini, amal di tempat B prioritasnya seperti ini, amal di tempat C prioritasnya kayak gini. Di masing-masing tempat ada prioritas dalam beramal. Contoh misalnya Pak, kalau kita berada di masjid sedang membaca Al-Quran, lalu dikumandangkan azan, mana yang lebih prioritas? Menjawab azan atau baca Quran? Hah? Menjawab azan. Kenapa? Karena waktu Anda menjawab azan ya ketika itu. Begitu selesai Anda tidak punya kesempatan untuk menjawab azan. Antara azan dan iqamah, mana yang lebih prioritas? Berdoa ataukah baca Quran? Ya? Berdoa. Kenapa?
karena itu merupakan waktu yang mustajab untuk banyak doa, sehingga masing-masing ada waktunya. Orang yang paham prioritas bagian dari ciri fakihnya seorang hamba. Sehingga kalau orang itu adalah orang yang fakih, dia tahu di sini saya harus beramal apa, di sini saya harus beramal apa, dia tahu posisinya. Makanya aneh Pak, kalau ada orang sedang mendengarkan khutbah Jumat, dia sibuk zikir. Ini khatib sedang berkhutbah, tapi tasbih bergerak itu. Tasbih bergerak. Wah, ini orang tidak tahu prioritas. Duh, saya kan zikir Mas. Iya, siapa yang nggak tahu kalau kamu zikir? Ngerti kita. Cuman ini waktunya apa? Ya kalau sedang Jumatan ya dengerin khutbah, maka Bapak hentikan zikir itu, fokus dengerin khutbah. Karena masing-masing ada waktunya. Bagian dari fikih seorang hamba, kepandaian seorang hamba dalam urusan agama, dia tahu prioritas. Hal yang sama juga dalam urusan membagi waktu ketika kita beramal sesuai dengan usia. Ada waktu di mana kita prioritas amal A, waktu prioritas amal B sesuai dengan tingkatan usia. Sehingga kalau kita membahas tentang amal terbaik di usia senja, maksudnya adalah kita berpikir dan berusaha untuk mempelajari apa prioritas amal ketika kita berada di ujung usia. Kita akan sebutkan. Yang pertama, berkaitan dengan amal terbaik di ujung usia adalah kita fokus terhadap amal yang ringan yang bisa dirutinkan. Fokus terhadap amal ringan yang bisa dirutinkan. Kenapa harus dirutinkan? Karena ini berkaitan dengan masalah tabungan ketika kita sudah tidak bisa lagi beramal. Bapak Ibu yang kami hormati, ada banyak sekali kondisi di mana seorang hamba mendapatkan pahala walaupun dia tidak beramal. Contoh yang pernah disampaikan Nabi SAW, man ata firashahu wa huwa yanwi ayyakuma minal lail. Barang siapa yang ketika dia mau tidur, dia memasang niat untuk melakukan qiyamul lail, faghalabathu aina, tapi ternyata matanya nggak bisa melek. Saat mau qiyamul lail matanya nggak bisa melek, dia tetap tidur hatta asbah, sampai masuk waktu subuh. Maka dicatat untuknya dia tetap mendapatkan pahala tahajud, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi minallahi azza wajal, sementara tidurnya adalah sedekah dari Allah untuknya. Enak nggak Pak? Tidak tahajud dapat pahala tahajud, tidurnya dianggap sedekah. Kapan itu terjadi? Ketika orang dia sebelum tidur berniat untuk qiyamul lail, namun dia tidak bisa qiyamul lail karena uzur dia tidur. Berarti bisa belum Pak kita dapat pahala tahajud setiap malam? Tinggal pasang niat sebelum tidur. Mungkin bisa. Cuman yang perlu kita waspadai, terkadang niat itu berubah. Misalnya Bapak Ibu pasang alarm sebelum tidur, lalu setelah itu ditinggal tidur. Dah, alarm bunyi jam 3. Begitu alarm bunyi jam 3, pertama yang dilakukan apa? Saat alarm bunyi jam 3, pertama yang dilakukan apa? Matikan alarm. Begitu matikan alarm, terus amalan yang kedua tidur lagi. Niatnya sudah berubah. Putus apa yang tadi dia niatkan. Di saat itu dia sudah tidak lagi mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan. Tayyib. Dan hadis ini dalil bahasanya orang yang tidak beramal terkadang bisa mendapatkan pahala dari amal itu disebabkan karena niatnya. Dan niat seorang hamba itu dikendalikan salah satunya oleh kebiasaan. Sehingga saat dia biasa seperti ini, maka dia akan punya niat sesuai dengan kebiasaannya. Sebagai contoh misalnya, orang punya kebiasaan puasa Senin Kemis, sampai pada hari tertentu di hari Senin dia sakit. Ini Senin ya? Iya. Tapi saya mau puasa
saya nggak sanggup, sakit dia. Udah, akhirnya dia tidak berpuasa. Maka sebenarnya niatnya itu tidak putus, semangat itu tetap ada. Andaikan dia nggak sakit, puasa. Tapi karena dia sakit, dia nggak berani puasa. Orang semacam ini tetap mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaannya. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Ketika seorang hamba itu sakit atau safar, maka akan dicatat untuknya sebagaimana kebiasaan ketika dia sehat dan ketika dia tidak safar. Kaitannya dengan ini jamaah, Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang mukmin mereka akan mendapatkan pahala yang ghairu mamnun. Sebagaimana Allah firmankan, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, pahala yang tidak pernah putus. Bagaimana kondisinya orang yang beriman itu mendapatkan pahala yang tidak pernah putus? Saya kutipkan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dikutip dalam tafsir At-Tabari. Ibnu Abbas mengatakan, fa ayyuma rajulin kana ya'malu amalan salihan wa huwa qawiyyun syabun. Siapapun orang yang dulu waktu dia masih kuat, waktu dia masih muda, dia melakukan amal saleh, kathiras salati kathiras siyami was sadaqah, rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah. Thumma dha'ufa amma kana ya'malu fi syababihi, hingga satu kondisi dia tidak sanggup untuk melakukan rutinitas amal sebagaimana masa mudanya. Dengkul ini sudah nggak kuat diajak ke masjid, ya. Badan sudah nggak kuat diajak untuk berdiri ketika salat, sehingga salatnya tidak bisa berdiri. Atau misalnya dia nggak bisa lagi untuk salat berjamaah, hanya bisa duduk di atas ranjang, disebabkan karena udzur sakit, apalagi sudah lanjut usia. Ada satu masa jasad ini sudah tidak bisa lagi kita paksa untuk ibadah. Bisanya hanya mungkin ibadah tapi terbatas sekali. Salatnya sambil di atas ranjang, mau Jumatan sudah nggak bisa, dan seterusnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi syababihi. Allah tetap memberikan pahala kepadanya sesuai dengan amal yang dia kerjakan di waktu muda, sebagaimana rutinitasnya. Sehingga kalau Bapak Ibu rutin ikut pengajian di masjid, ya, aku ngaji mas tiap Selasa Kliwon, malam Selasa Kliwon ngaji, ya. Berarti selapan sekali kan? Atau saya itu belajar ke masjid setiap hari Ahad, itu ada kajian rutin, saya terus datang ke situ, rutin tiap hari Ahad datang. Sampai pada kondisi tertentu amal ini terhenti karena fisik sudah nggak bisa lagi untuk diajak. Semangat orang ini mungkin nggak putus, dia masih pingin berangkat, tapi karena jasadnya tidak memungkinkan, pahala tetap mengalir. Makanya kalau kita sering mendengar ungkapan seperti ini, olahraga itu adalah tabungan kesehatan di hari tua. Kita juga punya prinsip yang sama. Amal soleh itu adalah tabungan ibadah di hari tua. Dengan cara tadi, kalau Bapak dalam posisi masih kuat untuk melakukan aneka amalan-amalan soleh dengan modal fisik yang kita punya, hingga pada satu keadaan fisik itu sudah tidak bisa lagi diajak untuk beramal secara maksimal, maka pahalanya nggak putus, terus mengalir. Sampai kapan Pak? Sampai kita meninggal. Itulah yang dimaksud falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka dapat pahala yang tidak pernah putus. Tapi kalau bagian depan dia nggak pernah melakukan ibadah, misalnya dia nggak pernah sholat sunnah, dia nggak pernah berjamaah di masjid,
dia nggak pernah hadir di pengajian secara rutin, dia tidak pernah melakukan puasa sunnah, dia nggak punya amalan-amalan sunnah di awal-awal hidupnya ketika dia masih kuat. Begitu dia sudah sakit-sakitan bilang, saya pengen puasa sunnah tapi nggak bisa. Lah dulu waktu sehat kemana saja kamu? Saya pengen belajar sekarang, pengen ke masjid tapi kok nggak sanggup ya badan saya. Dulu waktu kamu masih kuat kemana saja? Sehingga kalau dulu dia nggak punya rutinitas, belakangan dia niatkan pengen dapat rutinitas itu, padahal dia sudah nggak bisa beramal, dapat pahala nggak? Nggak dapat. Karena dia memang dari dulu tidak punya amalan seperti ini. Makanya kata kunci merutinkan amal yang ringan tapi ajek dilakukan, rutin dilakukan. Ini menjadi salah satu sebab seorang hamba bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir dan tanpa. Selanjutnya, amalan berikutnya, kita diajarkan untuk banyak bertobat kepada Allah. Bertobat baik dari perbuatan dosa kepada Allah maupun dosa kepada sama makhluk. Kenapa kita perlu banyak bertobat di ujung usia? Sederhananya kayak gini, Pak. Seorang hamba ketika dia mau beribadah kepada Allah, maka disyariatkan untuk apa? Sebelum kita sholat, kita disyariatkan untuk apa? Untuk wudhu. Kita disyariatkan untuk wudhu terlebih dahulu. Kenapa kita perlu wudhu? Dalam rangka untuk membersihkan diri kita dari noda najis dan hadas. Sehingga kita bersihkan najis, kita bersihkan hadas. Kita mau menghadap Allah, maka bersihkan kotoran-kotoran ini sebelum menghadap Allah. Orang yang umroh maupun haji, ketika dia mau berangkat dari mikot, persiapannya itu jauh dari mikot. Dzul Hulaifah atau Bir Ali dengan kota Mekah butuh waktu 5 jam naik bis, atau 450 kilo jarak tempuhnya. Sehingga ketika dia mau menghadap Allah di titik kiblat, di pusat kiblat, maka persiapannya jauh sebelum dia berada di kota Mekah. Karena kita mau menghadap Allah, diajarkan untuk bersih-bersih diri dulu. Demikian pula ketika kita mau pulang kepada Allah untuk menghadap Allah selamanya dan tidak akan kembali lagi ke dunia, maka bersihkan diri kita dari noda-noda dosa dan kotoran-kotoran maksiat. Caranya bagaimana, Pak? Lakukan untuk banyak bertobat. Di bagian ujung usia kita butuh untuk dibersihkan dari noda-noda dosa agar kita menghadap Allah dalam kondisi bersih lahir batin. Karena itulah jamaah belakang Allah, Nabi SAW ketika di penghujung usia beliau, Allah perintahkan untuk banyak bertobat. Dengan Allah turunkan surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu surat apa? Surat An-Nasr. Gimana? Wal Asr. Wan Nasr atau Wal Asr? Wal Asr. Yang saya tanya surat An-Nasr, bukan surat Al-Asr. Idza jaa nasrullahil fath. Surat An-Nasr itu adalah surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Di bagian akhir dari surat Idza jaa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah ampunan kepadanya. Sehingga di situ Allah perintahkan apa? Untuk banyak istighfar. Surat An-Nasr ini pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wahai Ibnu Abbas, apa yang kamu katakan terkait surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath? Maka Ibnu Abbas mengatakan, hadza qurbu ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat idza jaa itu adalah pertanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya, Pak? Apa kaitannya antara surat An-Nasr dengan pertanda dekatnya ajal?
Ibnu Abbas ketika memberikan tafsir, tafsirnya itu out of the box, di luar dari umumnya, sehingga anti mainstream. Orang pada umumnya ketika menafsirkan itu tafsirnya tekstual, tapi Ibnu Abbas di luar itu. Karena seorang nabi ketika sudah berhasil menaklukkan negeri asalnya dan orang banyak masuk Islam, berarti tugasnya sudah selesai. Kalau tugas seorang nabi sudah selesai, maka berikutnya ngapain? Ya, menghadap Allah Ta'ala untuk mendapatkan balasan. Sehingga itu merupakan pertanda kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bisa memahami seperti itu, jamaah. Nah, di penghujung ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikanlah nama Rabbmu, perbanyak membaca subhanallah dan mintalah ampun kepadanya. Yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surat An-Nasr, beliau ketika rukuk dan sujud sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, yu'awwilul Qur'an, karena beliau mentakwil Al-Quran, maksudnya mengamalkan kandungan dari isi Quran. Karena Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadinya apa? Disusun dalam kalimat dzikir ketika rukuk dan sujud. Coba diulang tadi. Gimana? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Maha suci Rabb kami, wa bihamdika, dan segala puji untuknya, Allahumma gfirli, ampunilah aku ya Allah. Itu yang menjadi rutinitas Nabi SAW ketika salat. Waktu rukuk dan sujud, beliau banyak membaca kalimat ini, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita dapat pelajaran, kalau sudah berada di ujung usia, rajin bertasbih, rajin membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, agar kita menghadap Allah dalam kondisi apa? Lebih bersih, lebih suci dari aneka noda, dosa, dan maksiat. Baik, yang ketiga, sudah saatnya kita menghindari sengketa dengan orang lain. Lebih banyak fokus untuk memperbaiki diri, bukan menjadi orang yang selalu ingin menang sendiri. Ada waktunya bapak-bapak yang merasa jadi raja di rumahnya harus sudah mulai berhenti perasaan seperti itu, sehingga nggak seperti dulu galak sama istrinya, galak sama anak-anaknya, apapun yang dia mau selalu pengen dipenuhi. Kalau ngomong pengen selalu didengar, kalau debat pengen selalu menang. Ingat, usianya bapak sudah 70 ke atas. Bapak sudah dalam posisi lanjut usia, nggak waktunya lagi kayak gitu. Kadang kan ada istilah orang power syndrome, mulai kehilangan kekuatan, sehingga dia di kantor sudah pensiun. Dulu dia jadi direktur, ngomong apapun dipenuhi keinginannya, sampai dikatakan orang ini pak, itu geni pak. Tahu itu geni pak? Meludah murup. Sehingga ngomong apapun itu dipenuhi, nggak ada yang berani bantah ketika bicara. Pada saat dia menyampaikan apapun didengerin. Begitu dia sudah pensiun, kehilangan itu semua. Kuasa sudah beralih ke orang lain. Dan orang seperti ini ketika dia sudah tidak punya lagi kuasa, di rumah sudah nggak diajeni karo bojone, di kantor sudah nggak punya kuasa, dia sudah tidak produktif, apalagi dia sudah pensiun, yang jadi sasaran masjid. Akhirnya dia memperebutkan, pokoknya gimana caranya saya jadi ketua takmir masjid. Kenapa? Dia sudah kehilangan kekuasaan di semua tempat. Di sini dia kehilangan kuasa, akhirnya yang jadi sasaran masjid. Sudah nggak waktunya lagi.
Lebih baik Anda fokus untuk perbaikan diri. Bukan tipe orang yang pingin masuk dalam urusan segalanya. Saya pengen ngurusi ini, saya pengen ngurusi ini. Pak, bukan waktunya lagi. Pindahkan orientasi itu. Bukan untuk menjadi orang yang terpandang, dianggap banyak orang, kemudian punya posisi di masyarakat. Kalaupun nggak ditunjuk jadi RT, maksa jadi ketua takmir. Keliru, Pak. Beralihlah, Pak, dalam posisi menyadari saya sudah tidak produktif seperti dulu. Makanya Bapak Ibu, coba dilihat ya. Dalam masalah imam itu kan ada yang lebih berhak. Siapa yang lebih berhak jadi imam dibandingkan yang lain. Dan itu ada urutannya, ada hierarkinya. Nabi SAW pernah mengatakan, ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak jadi imam ketika sholat adalah yang paling apa? Paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau hafalan Qur'annya sama, a'lamuhum bisunnah, yang paling ngerti sunnah, yang paling paham tentang ajaran Islam, tentang fikihnya. Kalau sunnahnya sama, aqdamuhum hijratan, yang paling duluan hijrah. Kalau hijrahnya bareng, yang paling duluan masuk Islam. Kalau masuk Islamnya bareng, baru Nabi SAW mengatakan akbaruhum sinnan, yang paling tua usianya. Sehingga usia itu ditaruh di mana? Di bagian ujung, bagian akhir. Sebab yang namanya tua itu prestasi atau bukan, Pak? Tua itu prestasi nggak? Kalau paling banyak hafalan Quran itu prestasi ya? Itu butuh perjuangan. Paling banyak hafalan hadis prestasi nggak? Prestasi. Paling duluan masuk Islam, duluan hijrah itu prestasi. Kalau tua itu prestasi nggak? Menjaga kesehatan ya. Gak mati-mati sampai tua itu. Prestasi atau bukan? Prestasi? Iya. Dari sisi mana tua disebut prestasi? Masya Allah. Sudah hafal Quran dari balik ya. Kalau ini berarti hafal Qurannya ya, bukan tuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, orang kalau diam saja jadi tua nggak? Jadi tua. Sehingga tua itu kan tidak butuh perjuangan ya. Dia diam saja, ratau sinau, ratau ngibadah, tidak pernah melakukan aneka ketaatan, diam saja, tua itu. Setelah itu ya, karena kan ajal tidak ada yang tahu. Sudah. Tapi kalau mau pinter, diam saja bisa nggak? Saya pengen jadi ulama. Terus ngapain? Yang kamu lakukan apa? Nah, harus belajar. Saya pengen hafal Quran. Apa yang harus dilakukan? Jangan menjadikan bubur Quran misalnya. Golek Quran bekas di masjid, jadikan bubur Quran. Terus dimakan. Ini pelecehan terhadap Al-Quran. Sehingga dalam hal ini yang namanya usia tua itu sifatnya otomatis, makanya ditaruh di bagian ujung. Karena itu mereka yang sudah berada di lanjut usia diajarkan lebih fokus untuk perbaikan diri. Bukan waktunya lagi untuk banyak ngurusi orang lain. Tapi kadang mohon maaf ya, di beberapa masjid karena dia merasa paling tua, pokoknya dia nggak mau digeser. Saya harus nomor 1 di masjid ini. Akhirnya minta terus paling depan ya. Selalu minta paling depan jadi imam. Kalau nggak mau jadi imam, kalau nggak dipakai jadi imam, nggak mau sholat di masjid. Simbah ini kemana? Mutung. Masya Allah. Kenapa digeser? Masya Allah, kasihan ini orang ya. Kadang kan ada orang yang karakternya kayak gitu ya. Makanya kalau sudah masuk di lanjut usia, hindari yang namanya sengketa. Dan banyak berurusan dengan orang lain itu sumber sengketa. Nabi SAW mengingatkan, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Orang bangkrut itu siapa, Pak? Rasulullah SAW jelaskan, mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa sadaqatin wa siyamin wa zakatin
Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala zakat, pahala puasa, dan aneka pahala yang lainnya. Berarti amalnya diterima enggak? Diterima. Apa buktinya? Dibawa sampai kiamat. Wa qad daraba hadza wa akhadha mala hadza wa syatama hadza wa safaka dama hadza. Dia dulu waktu di dunia pernah mendolimi si A, mengambil hartanya si B, berantem sama si C, menumpahkan darahnya si D, mencemarkan nama baik si E. Banyak sengketa yang terjadi pada dirinya. Akhirnya di hari kiamat mereka rebutan pahala yang dimiliki oleh orang ini. Fa'in faniyat walam yuqda ma'alai. Ketika pahalanya habis sementara kewajiban dia belum selesai, maka ukhizat min khatayahum thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Dosa-dosa orang yang dizalimi tadi diambil, dilemparkan ke orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Sehingga mulai sadar ketika di ujung usia sudah waktunya saya bersih dari sengketa. Gak lagi rebutan untuk didengerin omongannya. Kadang orang kalau sudah bicara masalah politik itu Masya Allah rano pucu ya Pak. Dia sudah lanjut usia, kalau bicara politik pengennya menang sendiri. Begitu selesai bicara politik, pindah ke poligami. Masya Allah. 80 tahun kok ngomong goyang ini. Masih pantas nggak kira-kira? Coba yang 70 tadi berapa? 70. Membicarakan itu masih berharga nggak kira-kira Pak? Oh enggak ya, sadar diri beliau. Baik. Jadi dalam posisi tertentu kadang kita sudah waktunya untuk beralih orientasi. Saya tidak harus seperti dulu lagi. Tidak harus menjadi orang yang selalu pengen didengerin, pengen menang sendiri, pengen dominan, pengen dianggap. Sudah waktunya saya harus beralih, fokus terhadap perbaikan diri sendiri. Karena sebentar lagi kita mau pulang menghadap Allah Ta'ala dan tidak akan kembali ke dunia selamanya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Sekarang jam 5:30 ya. Cukup? Nah? Ada yang mau disampaikan silahkan. Tidak ada? Nah, silahkan. Gimana? Silahkan Pak. Tanggung jawab keluarga masih ada. Nah. Daripada sengketa. Bapak masih punya tanggung jawab terhadap keluarga di usia senja, sementara kita tidak ingin banyak sengketa, begitu? Apa yang harus dilakukan? Kita bekerja itu tidak cari lawan ya. Bukan untuk cari musuh, tapi cari apa? Cari duit, bukan cari musuh ya. Sehingga orang ketika dia bekerja, dia ingin mendapatkan pendapatan penghasilan yang halal untuk nafkah keluarganya. Nabi SAW sebagai seorang suami yang merawat banyak sekali para istri beliau, 9 orang ketika beliau wafat, ditambah dengan beberapa anak bawaan. Karena beberapa istri beliau punya anak bawaan dan ikut bersama Nabi SAW. Dan beliau tidak kemudian meninggalkan tanggung jawab itu. Sampai pada puncaknya ketika Nabi SAW sudah tidak memiliki apapun yang bisa dipakai untuk bayar. Tapi beliau harus menyediakan bahan makanan. Belilah gandum dari seorang Yahudi, Abu Syamah. Lalu kemudian ketika beliau beli gandum, beliau nggak bisa bayar. Akhirnya yang diserahkan apa? Barang gadai berupa baju perang. Karena beliau nggak bisa bayar. Dan barang gadai ini
sampai beliau meninggal belum ditebus, hingga kemudian ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq di masa beliau jadi khalifah, untuk menutupi utang Rasulullah SAW yang belum selesai, sehingga dibayar dengan uang negara agar barang gadainya bisa dikembalikan. Dan itu yang kemudian ditinggalkan oleh Nabi SAW sebagai warisan bagi para istrinya, sehingga beliau tidak meninggalkan warisan apapun selain bahan makanan yang ditinggalkan untuk mereka. Artinya perjuangan itu tetap beliau lakukan walaupun beliau berada di ujung usia. Maka silahkan bapak yang selama masih kuat bekerja, silahkan bekerja semampu yang bisa dijangkau. Kalau tidak ada anak yang bisa memenuhi kebutuhan orang tuanya, namun hindari semaksimal mungkin yang namanya sengketa, hindari semaksimal mungkin yang namanya berantem, karena ini justru akan menjadi beban berat bagi kita ketika mau menghadap Allah Ta'ala. Begitu. Jadi dijangkau semampunya. Wallahu a'lam. Seseorang sudah linglung karena lanjut usia, apakah orang tersebut masih berkewajiban untuk sholat, sementara mengenali siang malam saja sudah bingung? Nah, sehingga dia nggak tahu ya, ini siang atau malam dia nggak tahu. Ya, nyalakan lampu dikiranya sudah terbit matahari ya, padahal nyalakan lampu. Kalau sudah sampai hilang ingatan atau hilang akal, maka dia tidak wajib untuk ibadah. Sebab Nabi SAW mengatakan, rufi'al qalam an thalathin, pena catatan amal itu diangkat dari 3 orang. As-sabiyyu hatta yahtalima, wan naim hatta yastayqidha, wal majnun hatta yafiqa. Ada 3 orang yang pena catatan amalnya diangkat oleh Allah. Yang pertama, anak kecil sampai dia balik, sehingga anak kecil berbuat apapun nggak ada nilai dosa sampai dia balik. Yang kedua, orang yang tidur sampai dia bangun, maka ketika ada orang tidur dia ngelakuin apapun tidak dinilai dosa. Sehingga kalau misalnya bapak-bapak cerita sama istrinya, "Bu, saya tadi malam tuh mimpi poligami," misalnya ya, istri boleh marah nggak? Hah? Boleh marah nggak? Boleh kalau marah ya. Marah kan sakarpe dia, Pak. Tapi suami ini salah nggak? Hah? Kenapa nggak salah? Karena mimpi nggak bisa dikendalikan. Kadang mohon maaf, ada ibu-ibu itu yang emosi. Kenapa? Pak, suami saya pagi-pagi mandi junub, Pak. Padahal kan tidak ada hubungan badan. Lah ibu tanya, kenapa dia mandi junub? Katanya mimpi basah. Kalau suaminya mimpi basah, salah nggak? Salah itu, Pak. Kasurnya gak dicuci dia. Namanya orang tidur itu di luar kesadaran, sehingga dia melakukan apapun tidak dihisap. Maka kalaupun dia mengalami seperti tadi, tidak ada nilai yang salah. Dipahami ya? Nah, yang ketiga, orang yang gila sampai dia sembuh, sehingga gila itu bisa sifatnya gila dari awal atau gila di penghujung usia. Saat dia gila di penghujung usia, maka dia sudah tidak lagi wajib untuk beramal karena akalnya sudah hilang. Tapi bedakan 2 ini ya. Bedakan 2 ini. Ada hilang akal, ada hilang ingatan. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau hilang akal, gak wajib ibadah. Dia sudah dianggap sebagai orang yang tidak punya kewajiban ibadah. Kalau hilang ingatan, belum tentu. Ada orang hilang ingatan, tapi akalnya masih ada. Sehingga misalnya dia lupa sama anaknya. Aku kok lali ya, jenengmu sapa ya? Saya lupa, namamu siapa sih? Padahal itu anaknya. Mungkin itu terjadi? Mungkin. Tapi urusan duit, pinter ngitung duit ya. Ora lali nek sing jenenge duit. Warna kaya ngene, angkane pira ya. Dia nggak lupa. Sehingga lupa di bagian tertentu, tidak lupa di bagian yang lain. Pak, bapak saya itu, Pak, sudah nggak kenal saya. Dia lupa nama saya, dia lupa kalau saya anaknya.
Kamu siapa kok ada di sini? Aku anakmu, Pak. Oh, gue anakku toh. Jenengmu sapa? Kadang lupa dengan istrinya. Lupa seperti ini, kalau akalnya belum hilang, dia masih wajib sholat. Sebab lupa itu sifatnya adalah kondisi di mana ada memori yang sudah pernah dia miliki ketutup. Belum tentu bagian itu menghilangkan akal. Tapi kalau dia sudah nggak bisa kenal siang dan malam, dia nggak tahu ini benar ini salah, misalnya sudah diberitahu ini belum masuk waktu sholat, ya wes aku tak sholat dhisik. Ini hari Sabtu, aku tak Jumatan. Sudah diberitahu ini hari Sabtu, aku tak Jumatan. Berarti kan itu bukan lupa, tapi hilang akal. Yang seperti ini sudah tidak wajib untuk melakukan ibadah. Wallahu a'lam. Ciri-ciri tentang riswah atau suap. Cirinya begini. Kalau dilakukan ditangkap KPK itu riswah. Nah. Namanya suap dan riswah itu semua orang paham ya. Ini masuk kategori suap, ini masuk kategori riswah. Cuman kan kadang orang itu menutupi biar nggak kelihatan saru dengan sebutan gratifikasi. Ini bukan suap, apa? Gratifikasi. Nah, maka dia sebut dengan nama yang berbeda, nama yang lain. Nabi SAW mengatakan, besok akan ada orang yang menamakan khamr dengan sesuatu yang indah, sehingga mereka membuat kamuflase tindakan maksiat itu biar tidak kelihatan menonjol dan nampak sebagai maksiat. Akhirnya dikasih nama yang lain. Coba, khamr dikasih nama dengan nama yang sangat bagus, birrul walidain. Apa artinya? Berbakti kepada khamr itu, Pak. Gambar orang tua, ikuti nasihat orang tua. Dikon mendem. Ya kayak gitu. Sehingga dia mengemas perbuatan maksiat itu dengan nama-nama yang indah. Hakikatnya apa ini? Ya suap. Tapi Pak, itu kan sudah selesai kerja, tetap haram. Karena yang kayak gini nggak boleh diberikan kepada karyawan. Apalagi kalau kemudian disepakati, kamu tender ini saya terima sebagai pemenang, vendor yang menang, tapi ya nanti ada ngerti sendiri ya. Akhirnya setelah tugas selesai, lalu dia ngasih sesuatu kepada orang ini. Yakin ketika ngasih sesuatu itu tidak mungkin di tempat resmi. Pasti dia ngajak ketemuan di mana? Mungkin di warung kopi atau di sego megono. Kok ketemu nih gini ya? Karo mangan sego megono. Kurang lebih seperti itu. Karena dia nggak mau itu kelihatan orang lain. Dan itu hakikatnya adalah suap. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ketika sudah menjalankan sunnah, saum sunnah, dikala syahwat datang, kemudian saumnya dibatalkan karena untuk memenuhi kewajiban nafkah batin. Bukan memenuhi kewajiban nafkah batin ya. Kalau yang kewajiban ini istri, kalau yang laki-laki kayaknya bukan ya, melampiaskan syahwat. Gimana hukumnya? Kalau amalnya amal sunnah tidak masalah. Puasa sunnah boleh dibatalkan. Jangankan syahwat seperti itu, syahwat makanan saja boleh membatalkan amal. Nabi SAW turun dari masjid, kemudian datang ke rumah Aisyah. Hal indakum min syai', kamu punya apa? Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, uhdiyalana hais. Tadi kita dapat hadiah berupa hais. Coba tunjukkan mana. Lalu ditunjukkan kepada Nabi SAW. Lalu beliau makan. Ketika beliau makan mengatakan, wa kuntu shaiman, tadi pagi saya itu puasa, tapi dibatalkan untuk makan makanan itu. Sehingga Rasulullah SAW terkadang membatalkan puasa sunnah beliau karena ada makanan. Dan sah-sah saja. Mungkin maksud beliau
dalam rangka menghargai yang ngasih hadiah, membahagiakan keluarganya sehingga nanti bisa makan bareng dengan istrinya, dan itu bagian dari amal saleh yang dilakukan oleh suami ketika dia berbuat baik kepada keluarganya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.